Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati dan para hadirin Bantul Innovation Award 2025 yang kami hormati juga. Perkenalkan, nama saya adalah Ilham Prihatin, pria hebat lahir dan batin dengan bangga mempersembahkan sebuah inovasi berbagi dari Bantul untuk Indonesia, nasi gratis Jogja. Ya, bagi sebagian orang nasi bungkus adalah menu makanan biasa, tetapi bagi orang lain nasi bungkus adalah menu yang luar biasa dan istimewa. Profil lembaga kami adalah yayasan kami, namanya adalah Naryo Berbagi, tetapi nama panggung kami adalah Komunitas Nasi Gratis Jogja, di mana kami lahir di Bantul 1 Desember tahun 2019. Kami juga sudah mendapatkan SK Kemenkumham AHU 0000009604 AH 0107 tahun 2020. Dan riwayat penghargaan kami adalah Komunitas Filantropi Berbasis Sosiopreneurship Terbaik SDIY tahun 2024 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, berikut video dari TVRI Yogyakarta yang kemarin meliput kami. Silahkan menyaksikan. Kita lanjutkan kembali Jogja hari ini. Masih banyaknya kantong-kantong kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta yang perlu mendapat bantuan membuat salah satu komunitas di Yogyakarta tergerak untuk membantu melalui kegiatan aksi sosial. Komunitas Nasi Gratis Jogja yang merupakan komunitas filantropi yang konsen membantu masyarakat yang membutuhkan dengan membagikan makanan gratis. Dilatar belakangi kondisi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta yang masih terdapat beberapa kantong-kantong kemiskinan, membuat sejumlah pihak bergerak untuk memberikan bantuan melalui aksi sosial secara nyata. Adalah Ilham Prihatin dan Fajar Dwi Kurniawan yang terpanggil untuk membantu sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Tercatat kedua sosok pemuda ini pada tanggal 1 Desember 2019 lalu mendirikan sebuah komunitas yang mereka sebut Nasi Gratis Jogja. Komunitas filantropi Gerakan Nasi Gratis Jogja ini menyediakan nasi gratis yang dibungkus dan diletakkan di gerobak beretalase yang terletak di tepi jalan strategis. Nasi bungkus gratis yang disediakan boleh diambil oleh siapapun yang membutuhkan, dan makanan serta lauk pauknya sudah standar 4 sehat 5 sempurna. Konsep yang awalnya hanya sederhana ini kini telah berkembang signifikan, di mana semula hanya menyediakan 15 porsi per hari, kini mampu menyediakan 50 porsi nasi gratis dan kini telah tersebar di berbagai tempat di Yogyakarta, termasuk di cabang Solo dan Magelang. Ilham Prihatin selaku ketua komunitas Nasi Gratis Jogja menyebut biaya untuk menyediakan nasi bungkus gratis ini berasal dari para donatur, baik berupa uang ataupun nasi bungkus siap saji. Gerakan ini juga berperan dalam membantu pedagang kecil atau UMKM di sekitar keberadaan gerobak Nasi Gratis Jogja dengan membeli makanan dari mereka secara bergantian. Komunitas Nasi Gratis Jogja memiliki kepengurusan yang terdaftar resmi di Kemenkumham. Nah, salah satunya kami memiliki 12 porla, di mana setiap porla memegang satu cabang di Yogyakarta. Nah, pendistribusian bagaimana caranya Nasi Gratis Jogja bisa berbagi di cabang-cabang tersebut. Tiap bulannya kami mendistribusikan dana untuk para porla tersebut membeli bahan makan mentah ataupun makan jadi di pelaku UMKM di sekitar cabang-cabang di mana Nasi Gratis Jogja berada. Ya, apa Nasi Gratis Jogja itu? Nasi Gratis Jogja adalah sebuah komunitas filantropi berbasis sosiopreneurship, di mana kami menyalurkan logistik gratis seperti makan gratis, sembako gratis, dan operasi pasar murah dan sebagainya yang masih berkaitan dengan perut, di mana kami juga memberdayakan pelaku UMKM yang berada di sekitar cabang Nasi Gratis Jogja. Lahir pada 1 Desember didirikan oleh saya sendiri, Ilham Prihatin, bersama teman kami Fajar Dwi Kurniawan, bahwasanya kami merasa prihatin pada tahun 2023 dan sebelumnya Yogyakarta termasuk menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Oleh karena itu kami bertekad menjadi bagian perubahan untuk Yogyakarta. Nah, struktur organisasi seperti layaknya organisasi dan komunitas lainnya yang kredibel, kami memiliki struktur yang sudah tercatat di Kemenkumham, bahwasanya struktur organisasi berfungsi untuk mengurus dan mengetahui
alur hubungan kinerja dengan jelas, mulai dari batas tanggung jawab dan sebagainya. Sebuah struktur organisasi dikatakan sehat apabila setiap satuan di dalamnya bisa menjalankan peranan sesuai tanggung jawabnya. Legalitas seperti yang saya sampaikan, tahun 2020 kami sudah tercatat di Kemenkumham. Nah, Nasi Gratis Jogja sudah memiliki cabang 12 di Yogyakarta, 1 di Magelang dan 1 di Solo. Seperti ini di setiap cabang akan selalu ada nomornya 1, 2, 3, 4 sampai 12. Kemudian kami juga punya namanya adalah Mitra Nasi Gratis Jogja, di mana kegiatan ini diduplikasi oleh orang-orang baik yang ada di Jakarta, Bekasi, Bandung, Buntang, Padang, Medan, Bau-Bau, NTT, Lombok, Surabaya, Tulungagung, dan Semarang. Program-program Nasi Gratis Jogja memiliki banyak sub bidangnya. Ada yang namanya adalah Gerbong Peci, Gerakan Borong Pedagang Cilik, kemudian ada operasi minyak goreng murah, Lakon Jago, Lari Si Konco, Jajan Tonggo, kemudian ada berbagi-bagi menu kurban, juga ada nonton bareng, bagi-bagi takjil, serok berkah. Itu adalah untuk rongsok-rongsok yang kita bagikan, kita jadikan menu makan gratis. Terus kemudian terakhir juga ada posko mudik lebaran. Nah, Nasi Gratis Jogja setelah mendapatkan apresiasi dari Sri Sultan, kami langsung mendapatkan 1 buah mobil dari Lasnas Salam Setara, lembaga amal zakat nasional yang menaungi kami dan membiayai kami tiap bulannya. Nah, sedekah harian adalah sedekah umum yang kami letakkan di gerobak-gerobak di 12 cabang di Jogja dan Magelang dan Solo. Dan pada waktu COVID kemarin kami menjadi viral-viralnya karena puluhan media, TV, kemudian media cetak, digital, dan lain sebagainya meliput kami. Gerbong Peci, Gerakan Borong Pedagang Cilik adalah pemberdayaan UMKM yang berada di sekitar Nasi Gratis Jogja. Kemudian operasi minyak goreng murah pada waktu itu 1 liternya 25.000. Terus kemudian kami menjualnya cukup 10.000 per liter saja dan sudah memasuki 1.000 liter minyak goreng murah. Kemudian takjil dan sahur gratis ini juga dari Lasnas Salam Setara. Ini mendorong UMKM yang kemudian kami bagikan bagi para muslim yang ingin sahur maupun takjil gratis. Lari Si Konco Jajan Tonggo adalah lakon jago, di mana kami tetap melatih teman-teman kami yang berjualan. Berbagi kurban. Kemarin kami menyembelih 20 kambing yang kemudian kami bagikan di daerah Piungan dan kemudian kami bagikan juga di Magelang. Berbagi sembako untuk dua dan yatim di sini pasti tentunya adalah akad khusus untuk warga tidak mampu. Dan alhamdulillah Nasi Gratis Jogja berprestasi dari Sri Sultan Hamengkubuwono memberikan mandat untuk tetap menjadi komunitas yang amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matur suwun Mas Ilham. Monggo Bapak Ibu dan diri. Pak Bimo. Baik, terima kasih. Pria hebat lahir batin. Ya, terima kasih. Jadi beberapa hal tadi sudah disampaikan terkait dengan program-program kegiatan Nasi Gratis Jogja ya, NGJ. Iya. Sebenarnya saya sering melihat di TikTok. Jadi kalau pas habis pulang kerja jam 9 jam 10 sih kadang buka YouTube dulu. Atau suka lihat. Kalau enggak organisasi yang lain saya juga suka lihat. Hanya mungkin metodenya dia yang berbeda. Dan kalau di sini kan mungkin ada pendanaan dari pihak-pihak lain, CSR ataupun yang lainnya. Hanya ada bantuan keambulan yang dari Lasnas juga saya lihat. Mungkin kalau di TikTok yang mungkin sering saya lihat mungkin pengunjungnya, penontonnya itu cukup banyak, bisa ratusan bahkan ribuan. Itu kadang suka menyawer. Jadi ada yang mengantri untuk berbagi entah sembako atau makan dan lain sebagainya seperti itu. Terkadang kita melihat dari dua sisi. Tentu semua ada plus minusnya. Tapi kalau saya melihat dari plusnya, ketika saya melihat seperti itu, tentu
sisi positifnya kita lebih banyak membantu orang yang berkebutuhan, tepat sasaran seperti itu, karena kelihatan sasaran kita siapa, apakah misalkan yang tidak bekerja atau misalkan lansia dan lain sebagainya. Lain halnya kalau sasaran kita ternyata orang yang bekerja, penghasilannya cukup untuk memenuhi kehidupan, nah itu kan kurang kita sasaran. Artinya kita sudah ada panduannya, ada SOP-nya, ya kan, dalam mengelola setiap organisasi seperti itu. Nah, kami mengharapkan kegiatan yang saat ini ada, program-program yang sudah dijalankan cukup banyak sekali, saya lihat. Kami juga mengharapkan walaupun ada SK dari Kemenkumham untuk mengelola organisasi, kami juga mengharapkan ada pembinaan dari perangkat daerah. Karena tadi kalau tidak salah saya sempat dengar ada kerjasama mungkin dengan UMKM ya, seperti itu. Sehingga UMKM ini kan binaan dari BP3, AKP seperti itu, atau mungkin dinas perdagangan, tergantung di setiap pemerintah daerahnya. Kami mengharapkan juga dari pemerintah Kabupaten Bantul turut serta berperan aktif dalam mendukung hal seperti ini. Tidak selalu harus dukungan penganggaran ataupun barang. Kebijakan itu menurut saya cukup. Menjalankan, mengelola dengan tanpa kendala. Mungkin ada data-data berapa masyarakat di wilayah tertentu, di kecamatan tertentu yang menjadi sasaran misalkan. Sudah ada targetnya ini. Ada berapa lansia yang berapa tidak bekerja dan lain sebagainya, usia sekian tadi. Karena distribusikan di beberapa wilayah. Tadi saya lihat juga ada beberapa gerobak juga seperti itu. Artinya kalau dilihat dari sini sebenarnya sudah ada sasarannya. Petanya sudah ketahuan di daerah mana saja dan distribusinya apa saja. Apakah hanya makanan yang siap saji, siap santap, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti itu. Di samping kami juga mengharapkan dan kami juga mendorong mungkin bisa memberikan penguatan semangat, misalkan apabila ada masyarakat yang sebenarnya mampu untuk bekerja, mungkin bisa dilibatkan dalam pengelolaannya. Mungkin dari yang sederhana terlebih dahulu, sehingga mereka mempunyai daya juang dalam bekerja. Nanti usia-usia 30-40 itu kan masih usia emas untuk bekerja, sehingga kurang tepat kalau misalkan harus mengikuti mengantri untuk bisa mendapatkan barang-barang atau yang lainnya seperti itu. Nah, kami harapkan seperti itu. Jadi di samping kita juga ada pihak-pihak yang membantu kegiatan kita juga memberikan nilai tambah bagi orang lain. Oh, masih bisa untuk bekerja, kita guys seperti itu. Bertambah personil itu juga meningkatkan SDM. Kita tidak. Kalau kita membangun fisik mungkin akan lebih mudah, tapi membangun SDM itu agak cukup sulit. Maka dari itu kami mengharapkan pelan-pelan hal-hal kecil seperti itu. Tadi sudah di usia sekolah ya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, usia emas sudah ditanamkan karakter. Nah, apabila di suatu kendala putus di tengah jalan, nah inilah kesempatannya untuk memperbaiki SDM. Kalau kita lihat SDM di provinsi DIY atau mungkin di kabupaten kota, mungkin agak sedikit jomplang seperti itu. Nah, kami harapkan nanti bisa melebarkan sayap, tidak hanya di wilayah Bantul misalnya, tapi di kabupaten tetangga, misalkan Kulon Progo, Gunung Kidul, atau di wilayah-wilayah lain, itu membesarkan organisasi. Jadi di samping kita mendapatkan apresiasi dari pimpinan tertinggi, apalagi di Sri Sultan, tapi kita juga bisa bermanfaat untuk daerah lain. Tapi dari sini dulu pondasinya kita bangun. Kita mendapatkan kepercayaan dari orang yang melihat kinerja kita dalam membantu dalam hal kebaikan, tetapi kita juga mendapatkan simpati untuk bisa melibatkan saya. Artinya kita juga membangun SDM. Nah, ini kegiatan yang mulia. Kalau kita bilang di Kemendagri pahala di surga, seperti itu. Jadi kita tidak mengharapkan sesuatu imbalan di sini, tetapi kita juga
mengharapkan apa yang kita laksanakan saat ini bisa berguna untuk orang lain. Kami harapkan hal seperti itu tetap dipegang teguh. Karena ketika kita melihat wah ada di TikTok misalkan ada banyak yang menyawer nih, ya, tergoda, darahnya banyak ini kan, nah, nanti bisa memecah dari dalam. Itu yang ditakutkan. Maka dari itu ketika kita sudah ada regulasi yang menaungi, kami juga mengharapkan ada support dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul, ada regulasinya, ada perangkat daerah yang turut serta mengawasi dan berjalan bersama-sama dari Dinas Perdagangan atau Dinas BP3AKB, maka kegiatan ini bisa dapat terus berjalan dan tepat sasaran. Dan kalau kami boleh berpesan sekali lagi, silahkan dibangun SDM-nya. Jadi tidak hanya membangun infrastruktur atau fisik, tapi SDM juga itu yang pasti untuk dibangun. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mungkin satu lagi, kami juga mengharapkan aksi solidaritas seperti ini sering-sering dipublikasikan. Karena kalau kita hanya mempublikasikan terbatas, mungkin ini orang-orang di Jakarta belum tentu banyak tahu. Kalau saya karena warga Jogja, jadi ada grup-grup di Bantul, di Gunung Kidul dan seterusnya. Tapi kalau warga Jabodetabek, saya kira mereka yang mempunyai solidaritas tinggi, tingkat kepercayaan prihatinan tinggi, saya kira pasti akan melihat kasus seperti ini. Jadi silakan dijawab. Telegram, Instagram, X atau yang lainnya silahkan dimanfaatkan, dan kami harapkan ini bisa menjadi salah satu inovasi masyarakat yang nantinya bisa dilaporkan, bisa disampaikan ke Kemendagri. Itu harapan kami. Mungkin terima kasih cukup atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Saya mungkin insya Allah setelah pemaparan ini kami akan digandeng oleh Bapeda Bantul untuk memperluas kegiatan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.